Umar berkata, cobalah kalian berangan-angan sekarang. Apa angan-angan kalian nih? Ada yang bilang, saya berangan-angan mati syahid di jalan Allah. Ada yang bilang, saya berangan-angan menjadi pemimpin. Ada yang berangan-angan, saya berharap bisa menjadi ulama muslimin. Saya berharap, semua begitu. Sampai akhirnya sudah selesai, semua orang mengatakan, lalu mereka tanya, wahai Amir Mu'minin Umar bin Khattab, apa angan-angan anda? Dan di sini juga riwayat mengatakan boleh kita berangan-angan kalau positif, hal-hal baik, berangan-angan mati syahid, berangan-angan masuk surga, itu boleh, hal-hal positif. Berangan-angan nanti bisa menjadi seorang alim ulama, itu adalah hal yang baik. Tidak boleh berangan-angan pada hal-hal yang kosong atau hal-hal yang berbau maksiat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya berharap setiap rumah Madinah dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau harapan saya, setiap laki-laki di antara kalian seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, penuh rumah-rumah ini. Itu harapan Umar radhiyallahu anhu pada saat di akhir khilafah beliau, dan beliau pada saat itu lagi puncak-puncaknya memimpin, gitu kan. Kemudian teman-teman sekalian juga terkenal sekali yang ke-15, tawadhu. Beliau merendah diri, sifatnya selalu tawadhu, ya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, tidak ada seorang pun kepada prajurit-prajurit perangnya. Habis ini kita akan bahas poin ke-16 tentang kiprahnya di kancah peperangan, lalu kita tutup dengan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Di sini teman-teman sekalian, beliau pernah berkata di kancah peperangan dengan pasukannya, tidak ada seorang pun yang berkulit putih, hitam, ataupun terang atau gelap, ya, yang lebih bertakwa kepada saya kecuali saya berharap bisa membimbingku. Makanya beliau mendapatkan julukan Amirul Umara. Amirul Umara. Nanti akan kita jelaskan kiprah-kiprahnya di dalam peperangan. Baik, kita masuk teman-teman sekarang dengan poin yang terakhir ke-16 manaqibnya adalah lembaran jihad Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang sangat cemerlang. Ini kita hubungkan dengan fadilah tadi Masjid Aqsa dan Palestina yang panjang lebar saya sebutkan. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terus beribadah kepada Allah SWT, ketaatannya, berdakwah, mengajakkan orang-orang ke agama Islam, dan beliau juga ya setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau ikut ya dalam peperangan-peperangan yang diutus oleh Abu Bakar dan seterusnya. Nah di sini Abu Ubaidah puncak-puncaknya adalah beliau pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah, gitu kan. Abu Ubaidah pernah diutus oleh Umar bin Khattab memimpin pasukan muslimin, dan pada saat itu menuju ke negeri Syam. Sebenarnya Abu Bakar ini radhiyallahu anhu sebelum meninggal beliau sempat mengutus pasukan untuk ke wilayah Kuwait, kalau sekarang negara Timur Tengah, Kuwait, gitu kan. Di sana untuk memerangi beberapa pasukan-pasukan Persia yang coba menyeberang ke Jazirah Arab, dan berhasil menang. Waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat ya Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah instruksi ya, agar mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu dia mengeluarkan sebuah instruksi, tidak ada panglima perang di atas Abu Ubaidah. Nah, kalau Abu Ubaidah memimpin, yang lain tidak boleh sama sekali. Nggak ada lagi, satu instruksi. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu waktu mengutus ya, Umar bin Khattab waktu mengutus Abu Ubaidah membawa surat itu, karena kan Khalid bin Walid sudah lebih dulu di kancah peperangan. Dan pada saat Abu Bakar mau meninggal setelah menang melepaskan Kuwait, wilayah Kuwait sekarang dari orang-orang Persia, maka yang terjadi adalah Abu Bakar sama Umar jadi penasihat Abu Bakar waktu itu, jadi wakilnya. Ini apa yang kita harus lakukan? Lebih baik ekspansi sekalian ke wilayah utara Jazirah Arab, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Syam. Kita bentuk pasukan ke sana. Sementara pasukan mau jalan ke sana, Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu anhu tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu Umar bin Khattab mengutus dari Madinah waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah, bawa surat, kamu akan menggantikan ya Khalid bin Walid jadi pemimpin. Tapi ada sebuah perilaku yang unik di sini dan sangat terkenal dengan tawadhu, merendah dirinya Abu Ubaidah. Keputusan perang artinya, pemimpin perang artinya semua keputusan di tangan dia. Nyerang tidak, pulang atau pergi semua di tangan dia. Berhenti, istirahat atau jalan semua keputusan di tangan dia. Semuanya. Bunuh tawanan atau lepas mereka semua di tangan dia. Jadi ini nggak boleh sembarangan pemimpin perang nih, harus orang yang tahu. Waktu Abu Ubaidah tiba di pasukannya Khalid bin Walid, dia tidak menyerahkan surat itu dulu, karena ternyata Khalid bin Walid sudah mendekati wilayah Syam, gitu kan. Dan wilayah Syam ini sudah ada perbatasan di depan, sudah kelihatan benteng musuh. Kalau surat ini dikasih, menurut Abu Ubaidah, maka akan takut mengendorkan semangat Khalid bin Walid yang sedang memimpin perang, gitu kan. Maka Abu Ubaidah tidak menyampaikan surat itu, disimpan sama dia.
Maka pada saat itu Abu Ubaidah pun ya tidak memberikan kepada Khalid bin Walid sampai Khalid bin Walid berhasil menembus benteng itu. Setelah itu baru Abu Ubaidah memberikan surat tadi. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni wahai Abu Ubaidah. Kenapa kau tidak katakan dari awal kamu datang sehingga aku bisa sholat di belakangmu? Kau pemimpin mestinya. Lalu kata Abu Ubaidah, aku tidak ingin mengacaukan peperangan yang sedang kau pimpin sampai semua berakhir. Setelah itu aku baru mengatakan kepadamu. Maka di sini Khalid bin Walid pun akhirnya memberikan kepada Abu Ubaidah ya, kepemimpinan tadi, dan semenjak itu maka Abu Ubaidah pun memimpin peperangan. Banyak strategi perang yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya adalah Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ya, dia datang kepada Abu Bakar dan berkata, atau kepada orang-orang sekitarnya, sungguhnya aku meminta kalian menjadi saksi bahwa aku, saudara-saudaraku, hamba sahayaku dan keluargaku yang mematuhiku adalah wakaf di jalan Allah. Kami akan memerangi orang-orang musyrik selama-lamanya sampai Allah membinasakan mereka atau kami semuanya binasa di atas jalan. Lalu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu anhu bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah, tidak kepada pasukan sepupunya Yazid ibn Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi waktu itu Abu Bakar sempat dengan Umar membentuk 4 pasukan. Satu dipimpin oleh Khalid bin Walid, satu dipimpin oleh Amr bin As, satu dipimpin oleh Yazid ibn Abi Sufyan, satu dipimpin oleh Amr bin As, gitu kan? Jadi ada 4, dipimpin Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As dengan Yazid ibn Abu Sufyan. Maka ini yang 4 pasukan nih. Waktu Khalid bin Sa'id, ini Khalid bin Sa'id ini sepupunya Yazid, dan muslimin diiklankan waktu itu, siapa yang mau jihad silakan, ini ada 4 pasukan, mau ikut yang mana nih? Ini ke-4 wilayah Syam yang berlainan, siapa yang mau ikut nih? Khalid bin Sa'id, ini radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia, dia mengatakan, wahai muslimin saksikanlah, saya, istri saya, anak-anak saya, hamba saya semua wakaf untuk jalan Allah nih. Artinya kami akan pergi berperang, gitu kan? Lalu dia pun mengajak anak-anaknya, hamba sahayanya semua pakai baju perang, masuk di kancah peperangan, tapi dia pilih Abu Ubaidah. Dia enggak pilih pasukan Yazid ibn Abi Sufyan sepupunya. Lalu ditanya, ketika ditanya tentang hal tersebut, Khalid bin Sa'id menjawab,